Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita akan membahas tentang ekonomi Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu, ada beberapa kasus yang bisa kita lihat di sini, bahwa ada satu kasus yang kemarin itu terjadi. Jadi satu keluarga tewas bunuh diri diduga karena terlilit dari yang namanya pinjol atau pinjaman online Bapak Ibu Saudara. Nah selain itu juga terjadi seperti ini Bapak Ibu Saudara. 1850 pasutri di Ponorogo, ini di satu kota Ponorogo, memilih untuk bercerai mayoritas karena masalah ekonomi Bapak Ibu. Ya. Lalu ada juga terjadi, kalau kita tahu sebuah krisis ekonomi itu berdampak bukan cuma keluarga, kota, tapi juga bisa berdampak dalam suatu yang namanya negara. Nah Bapak Ibu, kenapa saya ingin membahas tentang ini? Karena saya tahu bahwa ternyata pada waktu saya melayani di online, 90% lebih orang-orang itu bermasalah tentang ekonominya Bapak Ibu Saudara. 90% lebih. Dan kalau kita lihat, kita tahu bahwa kalau ekonomi suatu keluarga atau sebuah keluarga hancur, hidup dari keluarga itu pun akan mengalami dampak kehancuran. Ekonomi dari satu bangsa atau negara itu hancur, itu akan juga rakyat dan semuanya itu akan kena dampak Bapak Ibu Saudara. Nah, kita ingin tahu apa yang dimaksud dengan kata ekonomi itu sendiri. Ada banyak di antara kita mengatakan bahwa ekonomi itu cuma bicara tentang finansial, ekonomi itu bicara tentang keuangan. Tapi kita harus tahu ekonomi itu apa Bapak Ibu Saudara. Ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia. Oikonomia itu punya gabungan dari dua kata Bapak Ibu Saudara. Kata yang pertama adalah oikos, yang artinya rumah atau rumah tangga atau keluarga. Dan nomos itu adalah aturan, hukum, manajemen atau pengelolaan. Jadi secara harfiah, ekonomi itu artinya adalah manajemen rumah tangga atau pengelolaan rumah tangga Bapak Ibu Saudara. Nah, ekonomi itu bicara tentang manajemen atau pengelolaan yang namanya rumah tangga. Bukan cuma bicara tentang keuangan, tetapi semua aspek di dalam rumah tangga itu dikelola, dan itu namanya adalah ilmu ekonomi Bapak Ibu Saudara. Nah, kita perlu tahu Bapak Ibu Saudara, sebetulnya kata ekonomia atau ekonomi ini sudah dituliskan di Alkitab, karena berasal dari bahasa Yunani. Di Perjanjian Baru beberapa dituliskan tentang kata ekonomi ini Bapak Ibu Saudara. Nah, kita perlu tahu makna teologisnya dari ekonomi ini. Secara teologisnya itu bagaimana? Ekonomi menurut Alkitab adalah penata layanan hidup. Penata layanan itu pengelolaan, manajemen hidup Bapak Ibu Saudara, di mana manusia itu bertanggung jawab mengelola apa yang Allah percayakan dalam kehidupan ini. Jadi ekonomi sudah disebut di Alkitab di Perjanjian Baru, itu adalah bicara tentang manajemen hidup kita, bicara tentang pengelolaan hidup kita. Itu baik bicara tentang waktu, keluarga, uang dan harta, talenta dan pelayanan, tubuh dan kesehatan, dan juga firman dan Injil. Kadang ini kita tidak banyak orang membahas ini Bapak Ibu Saudara. Jadi pada waktu kita dengar kata ekonomi, itu tidak melulu tentang keuangan, tetapi ekonomi itu bagaimana kita mengelola yang namanya waktu kita, mengelola keluarga kita, uang dan harta kita, talenta pelayanan, tubuh dan kesehatan, bahkan firman dan Injil. Nah, ini mungkin agak masih ngawang-ngawang, tapi kita akan lihat lebih dalam. Bapak Ibu, siapakah ahli ekonomi terkemuka di dunia ini Bapak Ibu Saudara? Banyak orang mungkin kalau kita belajar tentang ilmu ekonomi mengatakan ada banyak hal, banyak orang mengatakan ini ekonom-ekonom. Tapi saya bisa simpulkan dan saya bisa pastikan, ekonom terhebat di dalam jagat raya ini adalah Allah atau Tuhan itu sendiri.
Karena Allah atau Tuhan kita itu sudah mengatur terjadinya yang namanya dunia ini, Bapak Ibu saudara. Ia bukan pencipta kekacauan, tapi perancang ekonomi rohani yang sempurna. Ya, dia menciptakan dunia ini dengan segala sesuatunya. Dia bisa mengatur waktu, musim, yang namanya planet dan planet lain, antariksa ini semuanya itu berjalan dengan baik. Kalau kita lihat satu detik pun mungkin pada waktu rotasi bumi apa-apa terlambat, itu pengaruhnya besar sekali. Tetapi karena dia adalah ekonom terhandalan, ekonom yang terpercaya, yang namanya Tuhan adalah ahli ekonomi itu, dunia kita itu berjalan dengan baik, Bapak Ibu saudara. Nah, Tuhan tidak menginginkan untuk kita juga tinggal di dunia ini dengan seenaknya, karena dia juga ahli atau ahli ekonomi atau ekonom itu sendiri. Dia pun ingin kita itu menjadi orang yang ahli di dalam ekonomi, Bapak Ibu saudara. Kejadian 2 ayat 15 dikatakan Tuhan mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kata ekonomi di bahasa Ibrani itu ada di dalam ayat ini, Bapak Ibu saudara. Tugas Adam di Taman Eden itu bukan sekedar menikmati, dikasih taman lalu cuma dinikmati, Bapak Ibu saudara. Tapi itu Adam dikatakan harus mengusahakan. Kata mengusahakan di sini lebih tepatnya mengelola, Bapak Ibu saudara, ciptaan Tuhan. Ini adalah bentuk ekonomi pertama di dalam Alkitab setelah yang Yesus atau Tuhan lakukan mengatur dunia. Jadi yang namanya manusia pada waktu ditaruh di Taman Eden itu bukan untuk menikmati tapi mengelola. Kalau Anda diberikan yang namanya berkat Tuhan, apakah Anda cuma sekedar menikmati untuk jalan-jalan, untuk ceng-ceng dan lain-lain? Tapi apakah Anda kelola itu, Bapak Ibu saudara? Inilah kesalahan banyak orang Kristen, menganggap dapat berkat lalu menikmati saja tapi tidak mengelola. Adam diberikan berkat tinggal di Taman Eden, tetapi bentuk yang Tuhan inginkan dalam kehidupannya adalah mengelola atau mengatakan yang namanya kamu harus ekonomos atau mengusahakan, mengelola rumah tangga di Taman Eden ini, Adam. Nah, lalu juga memelihara, dikatakan menjaga agar ciptaannya itu keadaan baik. Jadi pada waktu kita dipercayakan juga yang namanya alat musik, saya mohon juga untuk setiap pemain musik yang mendapat berkat ini bukan cuma menikmati main dan lain-lain, tapi juga ekonomi, mengelola, merawat yang namanya berkat Tuhan ini. Seringkali kesalahan orang Kristen adalah cuma ingin jadi penikmat berkat, tapi tidak bisa mengelola berkat itu, Bapak Ibu saudara. Nah, inilah kecenderungan banyak orang cuma mencari berkat. Gereja mengajarkan untuk mencari berkat, tapi tidak mengajarkan mengelola dari berkat itu, Bapak Ibu saudara. Nah, kita mau lihat, Bapak Ibu saudara, Adam disuruh untuk mengelola Tuhan Taman Eden. Demikian pula hidup kita. Kita itu bukan pemilik, Bapak Ibu saudara. Tubuh kita, berkat-berkat yang Tuhan kasih, usaha kita, warung kita, atau mungkin uang kita. Kita bukan pemilik, tapi kita itu pengelola, atau bahasa Inggrisnya stewardship. Nah, kalau kita dipanggil untuk menata hidup kita secara bertanggung jawab, itu termasuk apa saja, Bapak Ibu saudara. Kita mengelola bukan bicara tentang uang kita, tapi mengelola waktu kita, Bapak Ibu saudara. Apakah saat ini kita menyia-nyiakan waktu dan menggunakan hal-hal yang untuk hal yang kekal atau untuk hal yang lain? Coba Bapak Ibu saudara, seringkali waktu-waktu kita cuma untuk santai-santai, scroll-scroll, atau kita di dalam hidup ini cari kadang, oh artinya ayat ini apa sih? Maksudnya ayat ini apa sih? Atau kita malahan hal yang lain. Saya pastikan Bapak Ibu saudara, kita itu harus juga yang namanya mendalami firman Tuhan. Atau kadang kita lebih banyak jalan-jalannya ketimbang mungkin kita cari uangnya, Bapak Ibu saudara. Waktu kita lebih banyak kata waktu apa? Apakah kita memberikan Tuhan untuk waktu saat teduh? Atau malah kita memberikan hal-hal yang lain untuk kita dalam hidup ini? Bapak Ibu,
Hidupmu itu bukan milikmu, hidupmu itu adalah milik Tuhan. Ingat, kita itu cuma kapanpun Tuhan bisa panggil kita loh Bapak Ibu saya. Kita tahu ada jemaat yang baru saja kemarin tiba-tiba kita tidak duga langsung dipanggil Tuhan. Kita itu bukan pemilik, kita pengelola. Sadarlah Bapak Ibu saya, waktumu itu juga harusnya engkau kelola dengan baik. Nah, mengelola keluarga, apakah rumah tangga kita mencerminkan kasih Kristus atau tidak Bapak Ibu saya? Kita bisa tidak mengelola keluarga dalam hidup ini? Lalu mengelola keuangan, apakah uang saya dikelola sesuai dengan nilai kerajaan Allah? Apakah saya memberi, menabung, mengatur, dan menggunakannya dengan hikmat? Ada beberapa orang yang terlalu pelit dan tidak mungkin yang namanya mungkin memberi sesuatu, itu pun salah. Tapi ada orang-orang yang terlalu memberinya murah hati, tapi dia tidak bisa menabung Bapak Ibu saudara. Itu pun salah Bapak Ibu saudara. Jadi hidup ini kita harus punya yang namanya ilmu ekonomi, mengelola yang namanya keuangan. Karena ini bahaya Bapak Ibu saudara. Kalau keuanganmu itu bermasalah, itu kamu akan cekcok pasti sama suami sama istri. Saya bisa pastikan Bapak Ibu saudara, pada waktu COVID 2019 yang lalu, tapi saya tidak bisa katakan siapa-siapa orangnya. Tapi kalau saya mengatakan pendeta ini dan pendeta ini, Bapak Ibu pasti kaget karena pendeta ini seringkali khotbah tentang keharmonisan keluarga dan lain-lain. Anda tahu waktu COVID, waktu gereja tidak boleh ibadah, beberapa pendeta-pendeta terkenal ini bingung karena keuangannya itu tidak ada pemasukan. Intinya apa? Suami istri itu tengkar besar-besaran Bapak Ibu saudara. Padahal khotbahnya itu tentang keharmonisan keluarga dan lain-lain. Pasti kalau saya sebut Anda mungkin sedikit tidak percaya. Tapi arahnya kemana? Karena masalah ekonomi, masalah uang. Karena uang inilah membuat yang namanya keluarga ini berantakan dan hampir cerai karena masalah itu Bapak Ibu saudara. Nah kalau kita tidak bisa mengelola ini, sebetulnya bukan kita nggak sekedar bisa mengelola uang, kita itu nggak bisa mengelola hidup kita Bapak Ibu saudara. Kalau kita nggak bisa mengelola berkat Tuhan, kita itu sebetulnya nggak bisa mengelola hidup kita. Bahkan Tuhan ngomong, percuma kamu hidup, kemungkinan Tuhan nggak bisa ngomong nggak hidup. Ngapain kamu hidup, kamu nggak bisa kelola kan? Tuhan ngapain kasih kehidupan kalau kita nggak bisa kelola? Lalu mengelola hidup pribadi, apakah kita menjaga tubuh kita sebagai bait Roh Kudus? Apakah kita tertib dalam hidup kita? Bapak Ibu, saya tahu mungkin ada beberapa orang yang mungkin merokok ini itu, Bapak Ibu bukan masalah dosa atau yang gimananya, tetapi merokok bahkan mungkin minum kopi pun itu bisa dalam kecanduan. Nah permasalahannya saat Anda mungkin minum kopi, merokok, atau mungkin makan yang namanya jeroan dan lain-lain, kalau Anda tahu sakit karena hal itu, ya tolong dikurangi atau dihilangkan Bapak Ibu saudara. Karena ada orang yang waktu ditegur, kamu merokok itu kan merusak tubuh bait Allah. Memang orang ini bisa ngomong, bukan cuma rokok kan, tapi kita bisa tahu kan juga kopi bisa kecanduan juga. Jeruan dan lain-lain, orang-orang yang kecanduan kalau tidak bisa makan itu katanya tidak enak, itu kan juga bisa merusak tubuh bait Allah kita. Bapak Ibu saudara, kalau kita mungkin menghakimi cuma satu ini saja mungkin agak kurang netral, tapi menurut saya adalah apakah dalam hidupmu apa yang kau makan bukan cuma rokok aja, tapi baik mungkin minuman yang lain atau makan yang lain itu merusak atau enggak? Sudah tahu punya penyakit di dalam hal ini gula, tapi masih minumnya yang manis-manis terus. Itu namanya dia tidak bisa mengelola, tidak bisa menjadi ekonomi di dalam tubuhnya dan hidupnya Bapak Ibu saudara. Nah, makanya Bapak Ibu, kita harus jadi orang yang ahli di dalam ekonomi kehidupan keluarga kita dan kehidupan pribadi kita. Bapak Ibu, dikatakan jika kita tidak mengelola hidup kita akan kacau, tidak terarah, dan mudah dikendalikan oleh keinginan dunia. Orang-orang yang nggak bisa mengelola uang, dikasih berkat, dia bisa mengelola uang. Endingnya, kalau dunia ini bikin yang namanya pinjol, akan kena banyak ke pinjol, Bapak Ibu saudara. Bahkan kalau kita lihat ada beberapa saat ini film sugar daddy gitu kan, orang yang kena pinjol akhirnya jadi cari sugar daddy, ya kan? Jadi akhirnya dia menyerahkan tubuhnya apa-apa untuk hal-hal kayak gitu.
Bapak Ibu saudara, orang yang seperti ini akan kacau, tidak terarah, mudah dikendalikan keinginan dunia. Banyak kekacauan rohani dan keluarga yang rusak atau finansial yang hancur. Bukan karena iblis langsung menyerang hidupnya, tapi karena penata layanan atau manajemen hidup yang buruk, Bapak Ibu saudara. Bapak Ibu, kekacauan dalam kehidupan ini seringkali bukan bicara tentang roh jahat menyerang atau karena kita perang rohani, tapi seringkali karena kelalaian di dalam manajemen kerohanian kita atau hidup kita, Bapak Ibu saudara. Jangan salahkan setan kalau kita tiba-tiba mungkin tidak dapat sesuatu atau tubuh kita sakit karena kita tidak bisa manajemen atau mengelola tubuh kita. Jangan salahkan setan kalau ternyata kita terikat di dalam utang, kalau ternyata kita tidak bisa mengelola kehidupan kita, Bapak Ibu saudara. Nah, Bapak Ibu mulai bertobat saat ini, mungkin saat ini pertobatan bukan bicara tentang masalah dosa moral, tetapi seringkali dosa manajemen itu yang harus kita tobat saat ini, Bapak Ibu saudara. Kita mau lihat apakah benar sih Tuhan itu fokus dengan yang namanya sebuah kata ekonomi ini. Lukas 16 ayat 2. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kau benar tentang engkau? Berilah bertanggung jawab atas urusan perbendaharaanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Ini ada bendahara yang tidak jujur dalam masalah keuangan. Tuhan meminta pertanggungjawaban. Urusan perbendaharaanmu, bahasa aslinya adalah oikonomia show, yang artinya urusan perbendaharaanmu itu adalah tentang manajemen keuanganmu, Bapak Ibu saudara. Penata layanan yang bersifat duniawi atau manajemen yang bersifat duniawi, khususnya pengelolaan harta orang lain, itu Tuhan itu juga fokus. Orang mengatakan, ini kan tentang uang, keuanganku ini kan tidak ada urusannya dengan hal-hal rohani. Tapi Yesus memakai perumpamaan ini untuk menggambarkan tanggung jawab moral dan spiritual atas segala sesuatu yang Tuhan percayakan atas hidup kita. Jadi kalau kita tidak bisa manajemen uang kita, itu Tuhan juga marah. Bukan Tuhan marah bukan karena masalah kita tidak sering saat teduh atau baca firman, Bapak Ibu saudara. Kalau uangmu yang Tuhan kasih itu tidak bisa nggak manajemen, Tuhan pun marah, Bapak Ibu saudara. Jadi Tuhan fokus juga dalam masalah ini. Ekonomi so itu bicara tentang urusan keuangan manajemen hidupmu itu juga Tuhan fokuskan. Lalu di dalam 1 Korintus 9 ayat 17, kalaupun aku melakukannya menurut kehendakku, aku beroleh upah. Tetapi jika tidak, aku tetap melaksanakan tugas pemberitaan itu sebagai suatu tugas penyelenggaraan yang dipercayakan kepadaku. Bapak Ibu saudara, ini bicara tentang yang namanya pemberitaan Injil. Kata terjemahan di sini oikonomia itu diterjemahkan penyelenggaraan yang dipercayakan. Nah, ini kalau tadi kan mungkin orang kita ngomong itu manajemen duniawi tentang masalah uang. Kalau ini kita lihat penata layanan rohani, pengelolaan tugas pemberitaan Injil, Tuhan percayakan kepada Paulus. Ia bukan pemilik Injil, tapi pengelola dan manajernya. Jadi Bapak Ibu saudara, saat kita itu tidak bisa juga yang namanya keselamatan atau Injil yang kita terima, itu tidak bisa kita manajemen, kita kelola, kita beritakan. Tuhan pun marah atas hidup kita. Saat kita itu bukan cuma bicara tentang hidup duniawi kita, hidup rohani kita, tentang masalah memberitakan Injil, kita tidak lakukan pun Tuhan marah, Bapak Ibu saudara. Nah, lalu kita mau lihat Bapak Ibu saudara, Efesus 3 ayat 8-9. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus dan yang tidak tergurga itu, untuk menyatakan apa isinya, tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Rencana penyelenggaraan rahasia atau rencana penyelenggaraan rahasia itu mengacu bahasa aslinya tentang oikonomia. Jadi Tuhan itu mengatur pengaturan ilahi yang tersembunyi. Jadi pada waktu Tuhan akan melakukan yang namanya keselamatan Bapak Ibu saudara lewat Tuhan Yesus, itu Tuhan itu ngatur. Jadi silsilahnya Tuhan Yesus akan nanti dari
keturunan Daud dari ini, dan saya akan ada nanti lahirnya di satu tempat ini, dan nanti akan matinya di sini, apa-apa semuanya itu sudah dinubuatkan, sudah diatur, Bapak Ibu Saudara. Ini bicara tentang ekonomi. Jadi Tuhan itu, kalau kita tahu pengaturan penyelenggaraan ilahi rahasia keselamatan yang dulu tersembunyi, tapi kan sekarang sudah dinyatakan, oh orang paham, ternyata memang Mesias itu sudah dibuatkan seperti ini. Ini adalah ekonomi, di sini adalah struktur rohani dari karya keselamatan yang tersembunyi dalam sejarah, Bapak Ibu Saudara. Jadi yang namanya karya keselamatan sendiri itu juga salah satu ekonominya Tuhan, pengaturannya Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ingat, ekonomi bukan bicara tentang uang saja, tapi tentang pengaturan kehidupan berumah tangga, bergereja, atau semuanya dalam hidup ini. 1 Timotius 1 ayat 4. Ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka, bukan tertib keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Bapak Ibu Saudara, terjemahan ini menerjemahkan ekonomia cukup unik sebagai tertib hidup keselamatan. Nah, di sini ada orang-orang yang mungkin sibuk dengan dongeng-dongeng, dengan dongeng-dongeng, pendetanya bisa ke neraka, bisa ke surga, ya kan? Mungkin seneng kalau mereka bisa nganu, tapi sayangnya saya mikirnya gini, pendetanya bisa ke neraka, ke surga, jalan-jalan ke sana, kenapa kok jemaatnya diajak jalan-jalan ke sana aja, ya kan? Dan harusnya ada buktinya lah, kalau semua mau ke neraka, surga, foto lah minimal, ya kan? Update status, biasanya kalau jemaat jalan-jalan kan update status ya. Nah, saya rasa harusnya dongeng-dongeng seperti ini supaya tidak jadi dongeng, pendeta-pendeta yang ke neraka surga itu update status lah menurut saya, gitu kan. Nah, menurut saya ini adalah dongeng, Bapak Ibu Saudara, karena banyakan yang mereka ke neraka atau ke surga tidak sesuai dengan Alkitab. Tapi orang-orang ini seringkali suka sekali, jemaat-jemaat itu suka tentang dongeng-dongeng kayak gini. Oh, kalau mungkin kayak kemarin saya lihat ada satu gereja, wah katanya ketemu Tuhan, lalu ngomong di satu gerejanya itu ada Tuhan, gara-garanya gini, di tempat Yeti ada korden, dia ngomong pada waktu berdoa katanya, Tuhan kamu ada di sini, lalu kordennya itu goyang-goyang, wah Tuhan ada di sini. Nah, menurut saya tak lihat, lewong ada kipas anginnya ya pasti goyang-goyang kan. Nah ini loh, lalu jemaatnya itu percaya, tepuk tangan dan lain-lain. Bapak Ibu Saudara, ini kayak gini. Tapi kalau kita lihat, maaf kata Bapak Ibu Saudara, kehidupan dari jemaat-jemaatnya parah. Isinya mengandalkan gereja untuk sembako, isinya mengandalkan gereja untuk keuangan, pelayanan yang harus minta dibayar dan lain-lain, dan endingnya sekarang kacau balau hidupnya, Bapak Ibu Saudara. Jemaatnya tidak diajari untuk kerja, tapi disupport masalah uang, dapat uang. Nah, tapi Tuhan mengatakan bahwa jangan sibuk dengan ini, tapi harus tetap hidup keselamatan. Jadi Paulus menekankan iman sejati itu harusnya memperlihatkan pengelolaan hidup yang sesuai dengan rencana Tuhan. Kamu mau hebat kayak apapun, punya nubuatan, punya penglihatan kayak apapun, tapi kalau kamu tidak bisa manajemen keluargamu, tidak bisa manajemen hidupmu, keuanganmu tidak bisa manajemen, tutup lubang kali lubang. Bagi Paulus percuma. Paulus katakan, karena ngapain kamu bisa ngomong dongeng-dongeng tentang wah dapat penglihatan ini dan itu, tapi kamu tidak bisa tertib di dalam keuangan dan kehidupan. Bapak Ibu, ini yang perlu kita pikirkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat perjanjian lama sama perjanjian baru, tetap ada yang namanya tentang ekonomi. Tugas dasar manusia itu sebagai pengelola, itu di dalam Kejadian 2 ayat 15 dikatakan mengusahakan dan melihara taman. Jadi ini bicara tentang ekonomi. Lalu di dalam perjanjian baru, Korintus 4 ayat 2, 1 Korintus 4 ayat 2, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan ialah bahwa mereka yang dapat dipercayai. Jadi pelayan-pelayan Tuhan itu sendiri pun harus bisa dipercaya, Bapak Ibu Saudara. Dipercaya masalah apa? Masalah hidupnya, masalah uangnya, masalah omongannya, itu harus dipercaya. Ya, lalu yang kedua, tentang kita itu bukan pemilik tapi pengelola. Di dalam perjanjian lama ditulis dalam Mazmur 24 ayat 1,
Tuhanlah yang empunya bumi dan hidup. Jadi yang punya pemilik itu bukan kita, tapi Tuhan. Lalu kalau di perjanjian baru, Lukas 16 ayat 12, jika kamu tidak setia dalam harta orang lain, kamu tidak akan setia dengan harta yang Tuhan percayakan. Kalau kamu tidak setia dengan yang namanya, mungkin harta orang lain dipercayakan sama kamu, uang atau kongsian usaha, kamu tidak bisa dipercaya Tuhan, kamu pun tidak akan bisa dipercaya apa yang Tuhan percayakan, Bapak Ibu Saudara. Lalu tanggung jawab atas berkat yang diterima. Ulangan 8 ayat 18 dikatakan Tuhan yang memberikan kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jadi kita harus bertanggung jawab, kekayaan kita itu sebetulnya dari Tuhan. Ya, lalu Timotius dikatakan 1 Timotius 6 ayat 17, gunakan harta untuk berbuat baik, menaruh dasar yang kokoh bagi yang hidup yang akan datang. Jadi hartamu itu digunakan untuk pelayanan yang baik, Bapak Ibu Saudara. Lalu mengelola rumah tangga yang bijak. Ya, bukan tentang uang saja, ekonomi itu tentang ekonomi, itu bicara tentang keluarga. Amsal 3 ayat 3, Amsal 31 ayat 10. Istri yang bijak mengatur rumah dan usaha. Jadi kalau seorang istri tidak bisa mengatur rumahnya, tidak bisa mengatur rumah tangganya, Tuhan pun itu katakan dia tidak bisa manajemen atau mengelola ekonomi dalam rumah tangganya. Titus 1 ayat 7 di perjanjian baru pun dikatakan kalau bicara tentang rumah tangga, penatua harus sebagai pengatur rumah Allah. Jadi pengatua itu harus bisa mengatur, Bapak Ibu Saudara, rumah tangga dan juga rumah Allahnya. Lalu pengelolaan sumber daya Allah untuk orang lain. Kita tahu bahwa Yusuf itu mengatur yang namanya kelaparan di Mesir, tapi mengatur sumber daya untuk kebaikan orang lain. Yusuf itu mengatur yang namanya waktu kekurangan, supaya waktu kelebihan, supaya nanti waktu kekurangan itu dia tidak kekurangan, Bapak Ibu Saudara. Waktu kelimpahan dia tabung gitu. Nah, Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 3. Rasul-rasul pun menetapkan yang namanya diaken untuk pembagian kebutuhan. Jadi gereja pun perlu yang namanya manajemen ini. Makanya berapa orang mengatakan kas gereja ada berapa, habiskan. Menurut saya bodoh sekali, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena kita lihat akan ada gereja-gereja yang nggak gitu, yang kayaknya besar, tapi keuangannya habis, Bapak Ibu Saudara. Sampai sekarang hutang itu di Laras Asri. Di Puri Asri 60 juta. Bapak Ibu Saudara, karena tidak bisa manajemen keuangan. Itu bahayanya gereja kayak gitu. Kita juga tahu ada salah satu gereja yang pendetanya sampai utang-utang dan sekarang sampai dikejar-kejar, nggak tahu sampai dia ngumpet kemana, Bapak Ibu Saudara. Nah, makanya kalau kita punya sumber daya baik keuangan dan lain-lain, kita harus punya yang namanya keahlian ekonomi. Lalu pewahyuan yang dititipkan untuk diatur. Para nabi menyampaikan firman yang dialamatkan, dan tugas ekonomia, kasih karunia Allah dipercayakan kepada Efesus pun mengatakan, jadi waktu kita mendapatkan kasih karunia keselamatan, kita pun harus mengatur untuk membagikan kepada orang lain. Nah, kalau kita tahu Bapak Ibu Saudara, perjanjian lama mengatakan bahwa pengkhotbah itu katakan kita semua akan dibawa ke pengadilan setiap perbuatan kita. Jadi perbuatan kita itu bukan bicara tentang iman kita kepada Tuhan saja, tapi pada waktu kita tidak bisa manajemen hidup kita, keluarga kita, uang kita, itu kita akan diadili. Pengkhotbah mengatakan seperti itu. Lalu Matius itu juga berkata, perumpamaan talenta, hamba-hamba yang dimintai pertanggungjawaban. Jadi kalau kita punya talenta tapi kita tidak mau kembangkan itu, kita pun akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Tuhan. Jadi kekristenan itu tidak semungkin kita lihat ya kayak gini aja lah. Bapak Ibu Saudara, kekristenan itu bicara tentang kompleks semuanya, bukan cuma bicara tentang ke gereja atau tidak ke gerejanya saja. Nah, lalu kalau kita ngomong tentang keuangan, next saja. Bapak Ibu, kalau kita lihat ekonomi dunia dan ekonomi kerajaan Allah bedanya apa? Dunia mengatakan bahwa kamu harus mengejar harta, tapi Tuhan mengatakan kejarlah dahulu kerajaan Allah dan semuanya akan ditambahkan. Ekonomi dunia itu mengatakan kita harus mengejar kesuksesan harta, tapi Tuhan mengatakan kejar yang namanya apa yang jadi kehendak Allah. Karena kalau kita mengejar harta, harta itu habis, kita hancur. Tapi kalau kita mengejar Tuhan, Tuhan tidak akan pernah habis, kita tidak akan pernah hancur. Lalu ekonomi dunia, segala sesuatu yang kamu punya,
atau mungkin talenta kehidupanmu itu tidak perlu dibagikan orang lain untuk simpan dirimu sendiri. Tapi ekonomi kerajaan Allah, hidup itu untuk memberi dengan murah hati, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita punya berkat apapun, bukan cuma tentang uang, kita harus bagikan. Kita punya berkat kayak tadi Buyo punya kesaksian, kita pun harus bagikan Bapak Ibu Saudara kepada orang lain. Nah, ekonomi dunia mengatakan uang sebagai tujuan, tetapi ekonomi kerajaan Allah, uang itu cuma alat untuk pelayanan Bapak Ibu Saudara. Lalu ekonomi dunia mengatakan kalau kamu kaya, kamu itu berhasil. Nah, inilah kelemahannya. Tapi kalau Tuhan mengatakan kalau kamu setia, kamu berhasil. Karena yang Tuhan tuntut pada waktu orang-orang yang diberikan talenta dan lain-lain itu bukan tentang talentanya berapa, tapi hambamu yang setia. Bukan hambamu yang mungkin berhasil lebih banyak, tapi hambaku yang setia ini yang aku akan berikan upah. Jadi setia enggak kita Bapak Ibu Saudara dengan waktu kita dengan Tuhan? Setia enggak kita dengan saat teduh kita? Setia enggak kita ngasih persembahan untuk Tuhan? Setia enggak kita mungkin bermurah hati kepada orang lain? Setia enggak kita itu bisa manajemen uang kita? Setia enggak usahakan untuk kita itu tidak tutup lubang kali lubang Bapak Ibu Saudara? Setia enggak saat ini untuk kita benar-benar bisa manajemen berkat Tuhan dalam hidup ini? Bapak Ibu Saudara, itu yang Tuhan inginkan. Next. Nah, kesimpulannya itu Bapak Ibu Saudara, ekonomi dalam orang kekristenan, manajemen hidup dalam terang kehendak Allah. Ini berarti menjalani hidup bukan asal-asalan, melainkan kesadaran segalanya ini berasal dari Tuhan dan milik Tuhan dan harus dikelola untuk kemuliaan Tuhan. Tubuh kita itu pun milik Tuhan. Kita pun harus kelola Bapak Ibu Saudara. Ya, dan yang terakhir, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana saat ini kita cek evaluasi hidup kita yang tidak tertib kita saat ini apa? Apakah waktu kita mungkin tidak bisa jaga waktu untuk saat teduh? Apakah kita nyantai males-malesan dan lain-lain? Itu kita harus evaluasi. Apakah uang kita yang tidak kita bisa manajemen atau kelola Bapak Ibu Saudara? Kita perlu pikirkan itu. Atau mungkin kita tidak bisa ngelola keluarga kita Bapak Ibu Saudara. Seringkali kita mencari cekcok sana sini dan lain-lain. Nah, itu harus kita evaluasi. Apa dalam bagian hidup kita yang saat ini kita tidak tertib, tidak bisa kelola. Atau mungkin kita tidak bisa kelola dengan yang namanya pekerjaan kita, nyantai. Kalau dikasih tugas dari atasan, ya nanti-nanti aja Bapak Ibu Saudara. Kita harus bertobat juga dalam ini. Karena itulah yang Tuhan inginkan supaya kita perhatikan. Nah, prioritaskan saat ini apa yang Tuhan ingin perhatikan dalam hidup ini lebih serius. Masalah waktu, keuangan, pekerjaan, atau keluarga. Harus kita prioritaskan lebih dulu. Mana yang lemahnya dulu, kita harus lakukan itu. Lalu rencanakan Bapak Ibu Saudara. Rencanakan apa? Anggaran baik keuangan, komitmen keluarga, dan lain-lain. Nah, ini nanti saya akan bahas nanti 2 minggu lagi tentang bagaimana kita bisa breakthrough dalam namanya finansial atau mungkin keluarga. Dan yang terakhir, libatkan Tuhan, mintalah hikmat dari Tuhan untuk mengelola dengan bijak Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, bahwa sebetulnya kehidupan ini itu bicara tentang pengelolaan. Hidup ini bicara tentang ekonomi. Kita bisa tidak mengelola hidup kita, baik keluarga kita, waktu kita, uang kita, ataupun yang namanya pelayanan kita. Kita bisa tidak atur itu Bapak Ibu Saudara. Nah, semuanya itu harus seimbang. Kalau tidak seimbang, itu akan sangat sulit Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, saat-saat kita mungkin dapat berkat, saya rasa kita pun harus imbang. Kita harus simpan Bapak Ibu Saudara. Yusuf mengajarkan pada waktu 7 tahun kelimpahan. Yusuf itu tidak langsung habiskan loh. Waktu dapat 7 tahun kelimpahan di Mesir, dia punya ini ekonominya Tuhan. Dia simpan Bapak Ibu Saudara. Dia tetap bagikan, tapi dia juga simpan. Karena dia tahu bahwa yang namanya hidup ini seperti bumi berkotak, kita tidak tahu kapan dengan simpan itu 7 tahun akan kelaparan. Dia tidak kelaparan dan tidak kekurangan. Bahkan bisa jadi berkat bagi bangsa lain. Semua bangsa-bangsa cari ke Mesir. Untuk apa? Untuk mendapatkan yang namanya makanan di situ. Bapak Ibu Saudara, bertobatlah di dalam manajemen kehidupan kita. Saat ini ada banyak di antara kita mungkin tidak bisa menjadi ahli ekonomi, tidak bisa mengelola kehidupan kita, baik keuangan, waktu, ataupun keluarga.
Mari kita sama-sama belajar Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan fokus tentang ini juga. Karena kita bukan pemilik, tapi kita itu pengelola. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Sehingga WL bisa maju.